Assalamualaikum Bro Sista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Hai Bro Sista, kita kembali hadir menemani Bro Sista yang ada di rumah dengan menghadirkan bintang tamu yang pastinya fantastis. Jangan bosan-bosan loh sama kita ya Bro Sista, karena setiap episodenya kita bakal lebih seru pastinya. Pastinya dong Bim, tapi seperti biasa kita bakal ngebahas dulu beberapa berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai berita nasional sampai berita internasional tentunya. Yuhu, langsung saja kita ke berita yang pertama. Kapan lagi jadwal gerhana matahari cincin di Indonesia? Catat, ini tanggalnya. Pada hari Kamis lalu, 10 Juni 2021, gerhana matahari cincin kembali terjadi. Akan tetapi, gerhana matahari cincin pada hari ini tidak dapat disaksikan dari wilayah Indonesia, melainkan hanya bisa dinikmati di bagian kutub utara. Lalu, kapan lagi gerhana matahari bisa disaksikan di Indonesia? Berdasarkan informasi resmi dari BMKG, GMC akan datang yang dapat diamati di Indonesia yaitu gerhana matahari cincin pada tanggal 21 Mei 2031 dengan jalur cincinnya melewati Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Berikutnya gerhana matahari cincin akan terjadi pada 14 Oktober 2042 yang jalur cincinnya melewati Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Waduh, 2031 ya, ini udah jadi papa royal nih Abi. Tahu-tahu nanti nunggu gerhana matahari udah kepala 3 aja nih ya Kang Bim. Oke, berita selanjutnya yaitu mengenai pesawat militer Myanmar jatuh 12 orang tewas. Setidaknya 12 orang tewas setelah satu pesawat militer yang mengangkut biksu dan pasukan jatuh di dekat pusat kota Mandalay, Myanmar. Juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, mengatakan bahwa insiden ini terjadi akibat cuaca buruk. Pesawat itu kehilangan komunikasi ketika berada di sekitar 400 meter, 1.300 kaki dari pabrik baja di dekat bandara di Mandalay, kata Min Tun. Dalam pernyataan resmi yang dikutip AFP, Kamis 10 Juni 2021. Pesawat itu terbang dari Naypyidaw menuju kota Pinolin, wilayah tengah Mandalay, dan membawa 6 awak kapal serta 8 penumpang. Kasihan sekali ya Bim ya. Semoga kedepannya pihak yang terkait bisa tetap berhati-hati dan selalu waspada agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ya benar banget ya Ci, jadi kita harus hati-hati setiap keluar rumah. Iya pastinya. Lanjut kita ke berita yang terakhir yaitu 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca tiba di Indonesia. Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Kamis 10 Juni 2021. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia menerima sebanyak 1.542.800 dosis vaksin AstraZeneca dalam bentuk jadi. Ia mengatakan sebelumnya pada 5 Juni lalu, Indonesia telah menerima 313.100 dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral dari COVAX Facility. Dengan kedatangan vaksin AstraZeneca tanggal 5 Juni dan 10 Juni, maka jumlah total vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility yang diperoleh secara gratis adalah 8.228.400 dosis vaksin jadi, kata Retno yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Wah, Eci udah siap belum divaksin? Kalau Bimas sih belum siap sih. Waduh Bimas, Eci juga baru tahu nih ternyata banyak juga ya varian dan jenis dari vaksin ini sendiri. Nah, jadi saking banyaknya variannya mungkin nanti Eci bisa milih mau varian apa. Emang bisa dipilih. Oke, seperti biasanya di segmen selanjutnya kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya fantastis nih. Setelah ini kita bakal ngobrol happy bareng bintang tamu yang pastinya fantastis dan menarik nih. Pastinya dong, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, kali ini kita udah ditemani sama abang-abang cakep yang ada di sini nih. Halo Bang, apa kabar? Halo, Ngobrol Happy. Mantap. Nama abang siapa nih Bang? Ismu. Bang Ismu. Kalau yang ini abang apa? Aku Acok. Bang Aco. Oke, Bro Sista ini kita ditemani sama Bang Ismu dan Bang Aco. Nah, Bang Ismu dan Bang Aco ini dari komunitas apa ya kalau boleh tahu? Kita dari komunitas stand up komedi Winsus Karya. Nah, stand up comedy Winsus Karya nih Bro Sista. Pasti Eci tebak kalau dari stand up comedy abang-abang ini sifatnya humoris pasti dong. Atau biasa aja? Enggak juga sih sebenarnya. Susah dalam dibilang humorisnya. Kan berpindah-pindah kayak gitu ya. Memiliki beberapa watak. Susah.
Sebenarnya rata-rata kalau stand up comedian tuh banyak yang serius gitu kan. Gitu. Dan Ici baru tahu loh kalau misalkan di Unsuska ini ada komunitas stand up comedy gitu ya Bang ya? Iya. Iya baru Baru tahu tahu gitu. juga nih. Nah kira-kira udah berapa lama nih berdiri komunitas ini Bang? Komunitas stand up comedy ini, untung aku tanya langsung dulu. Aku udah nebak nih ada pertanyaan. Berarti udah prepare. Pasti ditanya gitu. Ada hadir stand up comedy itu hadir Indonesia itu tahun 2011 di bulan 6. Sampai ke Pekanbarunya itu di bulan November 2011 juga. Nah, jarak antara komunitas lokal Pekanbaru sama komunitas Unsuska itu paling cuma seminggu 2 minggu gitu. Soalnya pentolan stand up komedi Pekanbaru itu dari komunikasi semua. Dari Komunikasi Winsus Karya. iya, rata-ratanya. Jadi mereka bawa stand up comedy itu di kampus akhirnya. Berarti dapat dikatakan sebagai pionir lah gitu ya. Bisa jadi. 2011. Berarti untuk di Tanah Riau ini yang menyebarkan stand up comedy, membumi cintakan stand up comedy ini anak Winsus Karya. Ya waktu itu kalau nggak salah Bang Joni kalau nggak salah. Dia juga founder stand up lokal, stand up comedy Pekanbaru. Kayak gitu. Berarti dapat dikatakan 2011 pertama kali itu cukup lama, sekitar 8 tahunan, berarti nggak 8 tahunan. Apa yang menjadi tujuan sekarang Bang? Karena kan setiap tahun pasti ada perubahan dong, Iya. ya kan? Atau memang sekarang udah terhimpun berapa banyak nih stand up comedy Winsus Karya? Winsus Karya. Udah yang pertama dulu ya. Boleh. Tujuannya sebenarnya biar seru-seru aja kan, Cok? Iya. Biar seru-seru aja. Karena balik lagi komunitas kan dikumpulin sama satu hobi yang sama gitu. Jadi kami sama-sama hobi stand up comedy, suka nontonnya, suka bikin orang ketawanya. Jadi kami ngumpul, akhirnya kami bikin ya biar seru-seruan aja gitu. Dengan beberapa target kayak biar kami seru-seruannya ada progresnya gitu. Jadi ada perkembangan satu sama yang lainnya. Akhirnya stand up Indonesia itu sendiri tuh bikin kompetisi namanya Suci. Nah, dan Suci ini yang jadi target semua komika daerah. Jadi target tahunan itu biasanya ya masuk jebol ke Suci stand up comedy Indonesia yang di Kompas TV. Berarti goalsnya dari anak-anak stand up comedy ikut Suci. Goalsnya biar berkarir. Biar berkarir gitu. Iya. Berarti udah pernah juga ya ikut ajang-ajang di TV ya Bang ya? Pernah ikut. Aku sendiri belum. Oh belum. Berarti next mungkin kali ya. Insya Ada itu nggak Bang? Pasti ada rasa ingin. Sampai sekarang belum ada. Kenapa gitu? Belum pede. Tapi kan. Ilmunya masih kurang. Oh, gitu. Tapi kok manusia paling lucu dengan baru? Iya. Ya seperti itulah ya. Jadi nih Bang, yang paling sering tampil untuk stand up comedy Bang Ismo atau Bang Aco lah. Bang Aco ya? Aco lah. Berarti Bang Aco nih artisnya nih. Iya, Aco artis. Berarti selama Abang tampil nih, kira-kira itu untuk skrip naskah itu emang udah dipersiapkan terlebih dahulu atau kadang secara spontan gitu, langsung stand up gitu? Udah disiapkan nggak? Malah kami ada ini kan yang namanya open mic setiap minggu. Itu untuk ngetes materi baru, keresahan baru. Jadi mengumpulkan itu lumayan lama. Aku pernah 1 bulan itu cuma dapat 2 menit. Oh gitu, berarti lama juga ya prosesnya? Bikin skrip, mencari suatu narasi untuk biar lucu, Ya, cuma 2 menit. 2 menit 1 bulan. Berarti kan ada tantangan tersendiri itu kan. Nah biasanya tantangannya apa sih yang dirasakan ketika tadi kan mengumpulkan skrip ataupun pernah nggak kejadian ketika mau melucu, orang melucu kayak gitu. Terus tanggapan kita gimana untuk menangani itu? Pernah nggak? Aku telepon langsung Bang. Kalau kayak gitu sebenarnya emang panjang Bang sebenarnya. Nah, kayak mulai dari penulisan dulu, nanti penulisannya itu ada format-format penulisannya, ada setupnya, ada premisnya, ada punchline-nya gitu. Hampir sama kayak penulisan sama yang lainnya. Tapi bedanya itu ini harus dilucukan aja, harus ada punchline-nya. Nah setelah ini jadi tuh harus diuji coba dulu ke penonton apakah lucu atau enggak. Makanya tadi open mic setiap minggu dapatnya cuma 2 menit itu karena memang dari semua materi-materi yang diuji coba yang lucunya itu cuma 2 menit. Bayangin 2 menit sebulan itu mau ngapain gitu. Kalau open mic itu gimana biasanya? Kan katanya tadi nggak perlu masuk
Atau masuk TV nih atau apa enggak? Atau open mic di mana nih kayak gitu? Kalau open mic itu kita ada latihan mingguan, itu kegiatan aktivitas kita sekali seminggu untuk menguji apakah masih lucu apa enggak. Berarti untuk mengasah setiap harinya ada mentoring kayak gitu ya? Biasa di kafe itu bang. Oh di kafe, Di kafe. Sekarang tetap aktif nih bang komunitasnya untuk Masih. masih ya. Pandemi kan. Maka ada peraturan ini. Nah untuk di komunitas itu sendiri udah berapa anggota nih bang sampai sekarang? Web Iya Bang. sekali ya terus sekarang Aku generasi terakhir. Generasi terakhir. Sekarang semester berapa nih Yesus kan? Udah selesai bang. Udah selesai. Generasi terakhir tapi udah selesai. Itu berarti perlu mengkaderisasi lagi ya. Iya. Sebenarnya masih ada beberapa orang lagi yang aktif gitu, yang anak baru yang masih ada. Cuman memang Karena pandemi jadi belum terintegrasi ya. Iya, belum bisa gitu. Jadi semua anggota stand up di Pekanbaru fokusnya ke komunitas lokalnya dulu tuh Pekanbarunya, karena kalau Pekanbaru aja kacau gimana bawah-bawahnya. Iya benar. Nah kan ada sebutan apa tuh kalau untuk stand up comedy komik ya? Komika. Iya. Komika. Nah itu apa sih atau ada kepanjangannya mulai dari mana kayak gitu kan penasaran tuh. Komikus sama komik itu hampir sama. Dan Misal komika. komika kayak gitu kan hampir Iya, sama. iya. Ada nggak yang Kenapa bedain juga? kenapa harus komika kayak gitu ya Ci ya? Komika itu sebenarnya karena sebutannya kadang ada beberapa orang yang bilang stand up komedian dan ada beberapa orang yang bilang komika. Komika itu karena lebih simpel aja ngomongnya. Jadi akhirnya terbiasa. Komik itu karena mereka di atas panggung itu merangkai kata dan cerita itu akhirnya jadi lucu. Makanya dibilang orang komika. Baru tahu nih arti. Baru tahu. Asli aku baru tahu. Kayak gini nih kayaknya. Nah, bebas deh. Biar ada yang jawab aja. Kalau kata Om Indro tuh termos. Apa tuh? Kompor. Kompor gas. Dapat tiba-tiba termos. Memang panas memang. Dan kompor kan juga panas. Oke oke. Oke Prasista, seperti yang udah diceritakan sama Bang Ismu sama Bang Acok tadi, ternyata menjadi seorang stand up comedy itu nggak gampang ya Bim ya? Iya benar. Kita perlu persiapan yang panjang, bikin konsep gimana supaya orang tuh bisa tertawa gitu kan. Ternyata Bisa emang nggak merasakan gampang. apa yang kita rasakan kayak gitu. Iya. Walaupun nampaknya mungkin paling spontan ngomong gitu doang gitu ya kan. Pas dicoba, aduh susah juga kayak gitu. Rupanya. Nah Bang, kalau boleh tahu siapa nih komika favorit Abang di Indonesia? Bang Acok mungkin yang menjadi panutannya gitu? Atau diri sendiri? Kalau panutan Narsis kalau dia diri sendiri kan. kurang. Kalau suka, yang aku suka Indra aja kau. Ini salah satunya Arif Brata. Arif Brata. Wajah dilahirkan lucu tuh harus berapa. Kalau Bang Ismu? Aku suka satu komika namanya Adriano Colby. Adriano Colby itu materinya dekat sama kita biasanya. Dan analoginya bagus-bagus biasanya Adriano Colby. Buat teman-teman harus nonton Adriano Colby. Karena kalau misalnya orang awam tuh ditanya komika favoritnya siapa tuh jawabnya paling nggak di Panji. Iya, Iya. Radi, Panji, Yang Wira, udah- Dodi. Iya, iya. Dan Adriano Colby ini idolanya semua komika Indonesia. Dewa disembah kan sebenarnya? Enggak. Jagung-jagung kan. Tertarik nggak nih ke komunitas ini? Tertarik sih, cuma aku gak lucu. Takut garing ya? Nah, Bang, kalau misalkan selama pandemi sekarang nih, kira-kira ada nggak jadwal-jadwal sebelumnya itu kegiatan untuk stand up comedy untuk beberapa akhir ini? Atau ada jadwal juga untuk kedepannya gitu? Selama pandemi kita kemarin udah coba usahain beberapa event juga dan jalan eventnya. Cuman kalau dalam kondisi kayak gini nih kan udah makin ketat nih, bukan PSBB apa? PPKM. Nah, di masa PPKM ini emang nggak bisa, soalnya beberapa kafe itu memang nggak boleh buka, membatasi orang yang datang. Kita kalau nggak ada acara itu biasanya selalu rame gitu, jadi susah nih kan, jadi suka membludak. Iya. Ini karena antusiasme, wah ini butuh hiburan nih kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi di Juli kita ada event. Nggak apa-apa promo kan? Nggak apa-apa. Wah, inilah tempatnya. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi?
Di mana kameranya? Mana? Tapi di bulan Juli kita ada event namanya yang sebenarnya. Itu event dari asistennya Panji Pragiwaksono. Dia bikin stand up show komedi di Pekanbaru 10 Juli. 10 Juli. Itu berarti Panjinya ada nih. Panjinya nggak ada, tapi Aibnya ada. Sebenarnya sama asisten di dalam acara. Nah, kira-kira di mana tuh Bang acaranya? Di mana? Acara Lokasi kita adain di CGV Jalan Sultan Syarif Kasim. Karena yang memungkinkan kan memang kayak tempat-tempat yang seperti CGV itu karena prokesnya udah di segala macamnya. Jadi catat tanggalnya tadi tanggal 10 Juli di 2029 ya. 2021 di CGV di CGV Jalan Sultan Syarif Kasim. Oke. Itu harus dipantengin, harus dicetak tuh Brosista di rumah yang mau mendalami stand up komedi, gemar stand up komedi. Nah Bang, untuk di komunitas ini sendiri prestasi-prestasi apa sih yang pernah Abang raih gitu? Kalau ada ya, kok remeh gitu kalau aku ditanya prestasi. Oh iya. Boleh dari Bang Ismu dulu. Kalau aku 2 kali bawa UIN jadi kampus terlucu di Pekanbaru. Widih, keren. Kampus terlucu di Pekanbaru. Jadi biasanya tuh sebelum pandemi ya, tiap tahun tuh ada stand up battle. Stand up battle antar kampus gitu. Jadi karena semua kampus tuh punya komunitasnya. Kalau kita stand up komedi Unsuska, kalau Unri stand up Indo Unri, kalau UIR tuh stand up swasta. Stand up Indo swasta. Iya, dari sektor duluan. Jadi kalau udah ngeliat Bang Ismu, wah nih, kuat nih. Sujud kalau nggak salah. Widih. Ampun ampun. Nah, ternyata luar biasa banget nih perjuangan ataupun eksistensi dari stand up komedi Unsuska Riau. Dan pastinya setelah ini bakal ada challenge ya, Ci? Iya, kita bakal nge-challenge Bang Ismu sama Bang Ocha nih untuk stand up Aco. comedy. Aco ya. Nah, untuk stand Ya, up kapan diganti nama kayak gitu? Nama malamnya emang Ocha. Nama malamnya Ocha. Nah, Brosista pasti penasaran kan gimana keseruan selanjutnya. Jadi tetap di Di Ngopi Ngobrol Happy. Kembali lagi bareng kita Di di Ngopi Ngobrol Happy. Ya Brosista, seperti biasanya nih di segmen 3 kita bakal ngadain challenge pastinya bareng bintang tamu yang fantastis. Nah, Bang Aco dan Bang Ismu siap dong ya untuk lakukan challenge kali ini? Siap, bahkan bintang tamu fantastis. Iya, sangat siap pakai. Tapi Bang Aco, Iya. Bang Aco kelihatannya kayak gugup atau gimana gitu? Atau emang bawaannya kayak gitu kali ya? Gugup. Suka gue komedi gitu. Abang nih satu kata aja udah lucu gitu ya? Itu biasanya yang bawa dari keresahan hati itu selalu pecah kata Om Indro ya. Oke, sebelum kita mulai challenge-nya, ada nggak Instagram dari stand up comedy Riau? Nah, siapa tahu kan teman-teman atau mau promosi yang bagi teman-teman yang anak stand up komika UIN Riau yang belum terintegrasi, yang belum gabung sama kita, ayo gabung. Iya. Di komunitas kita ini sebenarnya ada akun Instagramnya Bang, namanya stand up comedy Unsuska Riau. Cari aja tuh di Instagram stand up Unsuska, nanti ketemu di Instagramnya. Kalau untuk Pekanbaru tuh ada stand up Indo_PKU dan di Twitter juga sama kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung sama komunitas kita, boleh gabung Jok? Boleh nggak Bang? Boleh nggak nih? Boleh. Buat teman-teman yang mau gabung silahkan follow akun Instagramnya dan coba DM aja. Adminnya apa ya? Tahu ya? Bukan aku, bukan. Nah, pokoknya ada adminnya, nanti kalau udah daftar pasti keterima gitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng. Dia syaratnya nggak ada, paling tiap kali nongkrong bawa rokok aja. Kayak gitu ya? Boleh. Oke, Brosista nih yang mungkin penggemar stand up comedy mungkin bisa langsung follow akun Instagramnya ya tadi. Ya, Stand up Instagram, comedy Twitter, sama Unsuska Riau. Riau. Oh ya Bang Ici mau nanya sedikit nih, stand up comedy berarti kita tuh harus berdiri gitu kan? Kenapa nggak duduk gitu Bang? Biar nggak ganti namanya jadi stand up comedy atau gimana? Kalau saya nanti petak-petak bro. Ya gitu
berdiri dia. Harus Dulu berdiri. bisa. Dulu bisa. Tapi kan nggak sesuai namanya Kalau dong, Bang. tidak bisa duduk, baik. Oh iya. Kayak sholat. Itu kan. Benar-benar Wajib salah. kali stand up kan. Nah, jadi teman-teman daripada menunggu lagi ini dan teman-teman pasti udah penasaran apa sih yang bakal di stand upin, pecah nggak kira-kira, bakal jadi kompor gas nggak ada kira-kira? Acok kompor gas kalinya. Ya, kayak Gitu ya, gitu. Bang, ya. Jadi langsung aja Ji Langsung aja dong kita saksikan penampilan dari dari Bang Bang Aco. Aco. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bukan untuk kita semua benar ini. Perkenalkan nama aku Aco dan aku ini dari Inhil ya, dari Inhil dan kebetulan kuliah di UIN Suska juga. Aku di Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tidak ada istimewaan. Jadi waktu kuliah kemarin, awal-awal kuliah tuh jadi kami dituntut untuk bahasa Inggris gitu, minimal campur lah, 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Inggris gitu. Nah cuma saking seringnya aku berbahasa Inggris, jadi saya sampai pulang kampung, ini mana mayoritas di kampung aku itu orang Melayu. Jadi aku sok-sok aja pakai bahasa Inggris gitu kan. Ada ibu-ibu lewat, hello ma'am, how are you? Terus ma'am-nya kan, hah? Ma'am, how are you? Hah? Ma'am, how are you? Kau cakap apa setan? Pakai bahasa Melayu aja lah. Makcik apa kabar? Oh, I'm fine. Dan apa ya, di Inhil itu kami kan mayoritas Melayu dan banyak yang aneh di Inhil itu, salah satunya mama aku gitu. Entah kenapa mama aku kalau nyebut semua merek deterjen pasti Rinso. Pasti Rinso. Jadi suatu hari dia mau nyuci, suruh aku kan, Aco belikan mak Rinso Daya. Wah, bingung kan? Postingan lagi, mak beli Rinso apa beli Daya? Dengan percaya diri mama aku jawab, itu Rinso yang merek-merek Daya tuh mah. Karena aku kesal kan, aku beli Royco. Pas aku beli Royco, mama aku sama marah. Udah bodoh. Kenapa kau beli Royco? Royco itu tak bagus, dikit busanya. Ya Allah. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kompor gas kali Bang Aco. Receh ya? Iya, dari Rinso ke Dari Rinso Royco. gitu ya, bisa kepikiran gitu ya, Bang. Royco. Budak bodoh, budak tolol. Kalau berarti aku dari ini ya, berarti emang kayak gitu kebiasaannya. Oke sih. Enggak juga. Padahal dari keresahan hati yang paling dalam. Sekali. Nah, si Bimo saja kau paling kenceng. Tuh memang pecah receh kali. Oke, terima kasih ya Bang Ismu, Bang Aco telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan ngobrol happy bareng kita nih. Siap, mantap. Gimana, happy kan Bang? Happy kali Suska TV mantap. Oke Bro Sista, jangan lupa terus nonton Ngopi Ngobrol Happy di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa pula komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Nah, benar sekali. Oke, boleh dadah Bro Sista ya Bang? Boleh dadah. Dadah Bro Sista, bye. Dadah.